Oke. Di halaman awal ada yang sudah baca? Sudah baca? Belum? Oke. Nah, di halaman awal itu ada tentang ini nggih. Olimpiade berhitung cepat gitu nggih, yang rutin ACI adakan di setiap tahunnya untuk adik-adik yang belajar di ACI gitu nggih. Nah, nama olimpiadenya itu adalah Olimpiade berhitung cepat gitu nggih. Nah, jadi di olimpiade tersebut adik-adik akan dikasih 100 soal matematika yang terdiri dari 3 sampai 4 operasi hitung. Mulai dari tambah, kurang, kali, bagi, akar 2, akar 3, pangkat 2, pangkat 3, mulai dari angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu hingga jutaan. Nah, biasanya adik-adik kalau anak kecil kalau ngerjakan soal matematika atau satu ulangan matematika biasanya dikasih waktu berapa menit ya Bunda? 1 jam nggih, 60 menit biasanya nggih. Waktu UTS UAS kemarin mungkin 60 menit, itu pun soalnya mungkin cuma 30 sampai 35 mungkin nggih. Atau mungkin 25 gitu nggih. Nah, tapi di olimpiade tersebut ada 100 soal. Nah, kira-kira kalau 100 soal berarti harusnya dikerjakan berapa jam? 2 jam, 3 jam mungkin nggih. Nah, tapi di olimpiade tersebut 100 soal itu hanya dikasih waktu berapa menit ya Bunda? Berapa? 5 menit gitu nggih. Lah, kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa. Kalau 5 menit berarti harusnya satu soal dikasih waktu berapa detik harus sih? Mengerjakan cuma 1 menit kan 60 detik nggih. Berarti kalau 5 menit 300 detik, 300 untuk 100 soal berarti satu soalnya hanya boleh dikerjakan dalam waktu 3 detik itu nggih. Lah, tapi kalau kata Bunda kan tadi katanya nggak mungkin gitu nggih, satu soal 3 detik. Tapi kenyataannya justru di tahun terakhir kemarin, bulan Agustus tahun 2023, kita ngadakan olimpiade di Royal Plaza. Lah itu kita ada anak dari Sidoarjo, itu 100 soal dikerjakan dan betul semua. Itu cuma butuh waktu 3 menit 14 detik saja ya Bunda. Nah, kalau 3 menit 14 detik berarti satu soalnya nggak sampai 2 detik gitu nggih. Kan kalau 2 detik itu mungkin 3 menit 20 detik nggih. Lah ini cuma 3 menit 14 detik. Kok bisa anak itu ngerjakan cukup cuma dalam waktu 3 menit 14 detik untuk 100 soal? Lah, kenapa kira-kira Bunda? Metode berhitungnya. Jadi di olimpiade tersebut itu adik-adik menggunakan yang namanya metode Finger-Matic gitu nggih. Nah, mungkin kalau ayah bunda ada yang pernah lihat di Instagram atau di TikTok atau di YouTube mungkin gitu. Jadi kalau mungkin ngelihat ada anak yang dikasih soal terus dia ngitung pakai jari tangan, lah itu salah satu cara Finger-Matic gitu nggih. Lah, insya Allah untuk hari ini adik-adik di dalam kelas akan belajar metode itu, dan bunda pun di sini insya Allah akan saya kenalkan tentang metode Finger-Matic tersebut gitu nggih. Sisi kanan, sisi kiri nggih. Jadi sisi kanan untuk satuan, sisi kiri untuk puluhan. Nah, ini kita inovasikan ke kedua jari tangan. Jadi nanti tangan kanan itu jadi satuan, tangan kiri puluhan. Jadi dengan Finger-Matic itu adik-adik bisa berhitung mulai dari angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan hingga jutaan. Itu cukup pakai 2 jari tangan saja. Untuk semua operasi hitung, mulai tambah, kurang, kali, bagi, pangkat 2, pangkat 3, akar 2, akar 3, semuanya bisa diselesaikan cukup pakai 2 jari tangan. Nah, mungkin sekarang untuk hari ini mungkin tak jelaskan untuk yang materi dasarnya dulu saja nggih, atau level awalnya. Kalau tak jelaskan sampai jutaan, insya Allah mungkin besoknya pulangnya nanti besok sore mungkin gitu nggih. Nah, cuma karena kita terbatas waktu, insya Allah hari ini tak jelaskan sedikit yang tentang level awal atau level dasarnya dulu aja. Jadi untuk di materi dasarnya, untuk di pertemuan pertama biasanya adik-adik ketika belajar di ACI itu 2 jari tangan itu bisa berhitung sampai angka 99 gitu nggih. Biasanya kan adik-adik kalau menghitung pakai jari mentok sampai angka berapa? 10 nggih, karena jarinya ada 10. Kalau 20 biasanya pakai jari kaki gitu nggih. Kalau 30 pakai jari kakinya temannya gitu nggih. Nah, atau kalau nggak gitu biasanya pakai nyimpen gitu nggih. 7 tambah 8, 7 disimpan, 8-nya dihitung gitu nggih. Itu kalau 7 tambah 8. Kalau 27 tambah 38, 27 disimpan, 38 dihitung, udah sampai 30 lupa. Tadi 20 apa 30 ya. Nah, akhirnya balik lagi. Atau kalau gitu biasanya pakai bersusun. Bersusun pun kadang banyak yang masih bingung gitu nggih. Ada yang
harus nyimpen, harus minjem gitu nggih. Mana yang nyimpen, mana yang minjem nggak balik-balik gitu kan. Nah, lebih ada yang masih kesulitan gitu nggih. Lah kalau di ACI kita dengan Fingermatic itu kita berharap adik-adik bisa belajar berhitung atau belajar matematika itu bisa lebih mudah gitu nggih. Jadi lebih mudah, menyenangkan sehingga akhirnya mereka berhitungnya bisa lebih cepat gitu nggih. Nah, kok bisa Kak adik-adik di ACI pakai 2 jari tangan itu untuk yang level awal itu bisa sampai angka 99. Nah, itu sebenarnya caranya sama nggih. Jadi satu itu seperti ini. 1 2 3 4. Nah, yang menjadi kunci kenapa kok adik-adik dengan 2 jari tangan saja itu sudah bisa berhitung sampai angka 99 itu di penggunaan angka 5 gitu nggih. Kalau biasanya di sekolah kan 5-nya pakai gini nggih. Nah, kalau di ACI itu kita sederhanakan, kita cukup pakai jempol saja gitu nggih. Ini 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Jadi telunjuk ini 1, kalau jempol ini 5. Ini 9, jari kanan untuk satuan, jari kiri untuk puluhan. Jadi kalau ini 1 sampai 9, kalau pakai telunjuk tangan kiri itu 10. Jadi 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi kalau dibuka dua-duanya totalnya ada 99. Kalian bingung? Bingung? Masih bingung? Oke, lah tenang, kalau bingung emang pasti ini guys, Ini ayah bunda aja bingung apalagi kalau kenapa bun? Karena kan memang dulu nggak ada pembelajaran seperti ini lah, ini makanya kita jelaskan. Tapi tenang aja, insya Allah adik-adik di kelas itu nggak akan bingung. Kenapa? Karena ini karena saya menjelaskan ke ayah bunda, guys. Makanya pakai ini 1, ini 2, ini 3 gitu, guys. Nah kalau adik-adik tak kasih kayak gitu, pasti juga bingung juga. Orang bundanya aja bingung gitu, guys. Nah tapi seperti yang saya sebutkan tadi, di ACI kita fokusnya di anak-anak usia dini gitu, maksudnya di anak-anak kecil lah, sehingga metodenya itu juga kita sesuaikan lah supaya jadi bisa lebih mudah memahaminya, yaitu kita pakai yang namanya metode joyful learning lah. Biasanya kita mengenalkan konsep tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan itu ke adik-adik biasanya kita modifikasi pakai lagu-lagu gitu. Contoh biasanya itu pakai lagu balonku gitu nggih. Jadi tanganku ada 2, tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan, 2 digenggam gitu nggih. Selain pakai metode joyful learning, kita juga ada pakai yang namanya itu metode otak kanan gitu nggih. Metode otak kanan itu seperti apa? Itu dengan mengajak adik-adik materi-materi yang disampaikan ke adik-adik itu kita ajak mereka untuk menggambarkan atau memvisualisasikan dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Contoh, satu itu kayak gini. Lah, satu itu kayak apa? Oh, kayak sate gitu nggih. 2 kayak apa? Oh, 2 kayak gunting. 3 kayak apa? Kayak garpu. Dan seterusnya. 6 kayak pistol, 9 kayak kipas gitu. Nah, dengan metode seperti ini itu bisa membuat adik-adik lebih mudah dalam memahami dan secara memorinya itu juga bisa lebih jangka panjang gitu nggih. Sampai sini dulu ada yang dibingungkan? Masih bingung? Masih bingung ya, Bun? Nah, apa? Sambil dicenang ya, Bun. Kan karena belum pernah tahu aja nggih. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu nggih. Nah, oke, mungkin selanjutnya mau langsung dipraktekkan dulu saja mungkin? Ya. Gitu nggih. Oke, mungkin supaya Bunda juga ada gambaran sambil mendalami meresapi pembelajaran tadi, mungkin sambil saya ajak praktek aja nggih. Nah, jadi mungkin untuk menggambarkan gampangnya pakai Fingermatic itu ini. Contoh, ini pakai yang tambah-tambahan sama kurang-kurangan dulu aja nggih. Nanti untuk yang perkalian insya Allah jelaskan habis ini. Contoh, tambah 25, berarti tangan kiri buka 2, 20 nggih. Sama tangan kanannya jempol nggih, 5, 25. Tambah 54, buka 50, buka 4. Dikurangi 12, tutup 10, tutup 2. Ikutin, masih bingung? Oke, apa? Yang masih ngikutin, oke. Ditambah 30, buka 30, gitu nggih. Nah, terus dikurangi 11, dikurangi, oh udah ini dulu aja, sama dengan berapa? 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97. Bingung nggih? Kenapa, Bun? Lah, itu makanya.
Tadi udah ke gambar gitu. Maksudnya gampangnya tadi kan. Lah, ya. Nah, itu bisa buat ngitung duit. Tadi bisa sampai jutaan juga kok Bun. Nah kan bundanya kan kalau cuma puluhan ribu, ratusan ribu nggak mau ngitung kan, harus jutaan Kak. Apalagi cuma 97 nggak mau Kak, harus 7 jutaan, ratusan ribu lah. Jangan pakai kalkulator. Makanya hati-hati kalau di sekolah nggak boleh pakai kalkulator. Makanya hati-hati kalau di sekolah ya itu kita ajarkan pakai. Nah, apa takutnya nanti? Oh iya. Nggih. Nah, nggih. Apa takutnya nanti di rumah malah dianu sama adik-adiknya kan. Nah, mama gak bisa, makanya sambil diajarin juga biar nanti bisa. Mama juga bisa kayak gitu nggih. Tapi gambar nggih, tadi ada beberapa soal gitu nggih, puluhan. Nah, tapi cukup pakai 2 jari tangan bisa berhitungnya lebih cepat dan lebih mudah gitu nggih. Lah ini sebenarnya kalau untuk yang pertemuan awal, jadi memang kita sadar nggih bahwasanya skill atau kemampuan atau kompetensi itu nggak bisa kalau kalau langsung diajarkan ke yang level sulit gitu. Tadi itu sebenarnya kalau untuk yang awal itu kita biasanya pakai belum sampai penggunaan angka 5, belum sampai penggunaan angka jempol. Tapi jadi biasanya kita lebih tekankan ke penggunaan tangan kanan untuk satuan, tangan kiri untuk puluhan gitu nggih. Nah, mungkin tak praktekkan yang nggak pakai jempol dulu aja nggih biar Bunda itu. Jadi cukup pakai kirinya puluhan, kanannya satuan. Oke, tambah 21 buka 20 buka 1, ditambah 22 buka 20 buka 2, dikurangi 13 tutup 10 tutup 3, ditambah 4 buka 4, dikurangi 11 tutup 10 tutup 1. Oke, jawab 10, 20, 21, 22, 23. Lebih gampang? Oh, oke. Nah, itu buntuannya memang kebiasaan adik-adik. Kalau adik-adik biasanya harus kita ajarkan lebih cepat. Oke. Memang kurang lebih seperti itu, nggih. Memang kan soalnya saya biasanya ngasih adik-adik soal itu memang biasanya harus cepat gitu, nggih. Karena ya sekali lagi kita berhitung cepat gitu, nggih. Karena adik-adik lebih cepat. Nah, tambah itu. Makanya supaya ini juga. Tapi udah penuh lah itu. Tapi udah kegambar gitu, maksudnya gampangnya pakai 2 jari tangan, biasanya puluhan yang harus pakai bersusun, nyimpen gitu nggih. Lah itu cukup pakai jari tangan udah bisa terjawab gitu nggih.